saat ini pun aku di rumah juga merasakan saving yang cukup signifikan gitu. Stay tune di ISR Bicara Energi. Sobat Esensial, selamat bergabung di IESR Bicara Energi. Kali ini bersama saya Cherika Harjakusuma. Dan di episode kali ini kita kedatangan wajah yang sudah tidak asing lagi di YouTube channelnya IESR, yaitu Dr. Marlistia Citra Ningrum atau Mbak Citra, selaku manajer program akses energi berkelanjutan dari IESR. Halo, apa kabar? Baik, Cherry. Thank you for coming. Yeah, thank you for making it happen today. Biasa kita cuman ngobrol kalau nggak online. Saya ini followersnya Mbak Citra di LinkedIn. Connection. Beberapa waktu lalu nih saya lihat postingannya Mbak Citra, di situ ada foto sama cerita katanya udah pasang panel surya ya di rumah. Asik, seru nih. Ini tentu pengalamannya bakal menarik dan saya juga pengen tahu gimana sih efeknya setelah pasang di rumah, dan pas banget dengan topik obrolan kita hari ini, yaitu mengenai insentif pengguna PLTS atap dan implementasi Permen ESDM nomor 26 tahun 2021 panjang. Tapi kita mau mulai dari hal yang paling mendasar dulu, paling basic dulu, supaya audiens bisa ngerti gitu ya, terutama yang baru pernah lihat podcast videocast channel ini. Nah, pertama kita mulai aja. Apa sih itu energi surya? Terus apa yang membedakan energi surya dengan energi lain? Oke. Ini asumsinya ngomong energi surya untuk listrik ya. Jadi kan kalau dibilang sumber energi secara umum, energi surya itu ya sumber energi untuk bumi ya, tumbuh-tumbuhan, makanan yang kita makan dan sebagainya. Tapi dalam aplikasi untuk sistem energi atau kelistrikan, energi surya itu bisa diubah menjadi energi listrik yang kita pakai, atau disebut perubahannya disebut sebagai photovoltaics. Jadi kita bisa memanfaatkan energi surya tersebut menjadi listrik. Listriknya biasanya arus arah ya, DC. Tapi kalau listrik yang kita pakai itu kan arus AC. Jadi kalau menggunakan energi surya menjadi energi listrik, maka listrik yang dihasilkan langsung dari energi surya itu harus diubah dulu menjadi arus bolak-balik yang kita pakai sekarang. Terus kenapa energi surya? Mungkin peran penting energi surya kali ya pertanyaannya, Cari ya. Kenapa kita bicara energi surya dalam konteks global, komitmen iklim, mencari sumber-sumber energi yang lebih bersih, kemudian mencoba mencari sumber energi yang accessible to all, bisa digunakan oleh semua orang. Energi surya punya peran besar karena setiap orang di mana saja dalam skala berapa aja tuh bisa memanfaatkan energi surya. Oke. Jadi betul nggak kalau misalnya saya ngomong PLTS surya ini bisa diterapkan di mana aja? Betul. Dan gimana sebenarnya cara kerjanya gitu? Oke. Cara kerja mungkin tadi berkaitan dengan yang photovoltaics ya. Kalau kita mau memanfaatkan energi surya, maka diperlukan komponen yang akan mengubah cahaya atau energi matahari tadi menjadi energi listrik, yang sistemnya kita sebut sebagai sistem pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Nah, PLTS ini bisa dipakai dalam skala yang kecil banget kayak yang dipasang di rumah-rumah. Tapi kalau misalnya dalam komponen yang kecil banget tuh kayak yang kita pakai di kalkulator, baterai, powerbank ya, powerbank tenaga surya yang langsung bisa tersimpan gitu ya di powerbanknya. Tapi kalau kita bilang pembangkit, umumnya kita bilang yang memang bisa digunakan untuk aktivitas sehari-hari, seperti di rumah, atau PLTS dalam skala-skala yang jauh lebih besar, misalnya PLTS di atas tanah atau PLTS terapung. Oke. Tadi dibilang kan PLTS di atas rumah. Sebenarnya apakah kita tuh sebagai pemilik rumah boleh pasang sendiri gitu? Ini mungkin ngomongnya teknis dan legal. Secara teknis itu kan rumah-rumah kita ya. Artinya kita mau ngapa-ngapain di atap rumah itu tergantung keinginan si pemilik rumah. Dan kalau kita bicara PLTS atap khususnya di Indonesia, dari sisi hukum atau legalnya, kita diperbolehkan untuk menggunakan PLTS atap dipasang di atas atap dan disambungkan ke jaringan PLN atau sebutannya on grid, dengan adanya peraturan khusus yang memperbolehkan itu. Dan itu bisa
bisa sebenarnya kalau di track ke belakang tuh sejak tahun 2013 ada peraturan internal PLN yang memperbolehkan. Tapi peraturan menteri yang bisa berlaku untuk seluruh Indonesia, bisa diterapkan secara luas itu baru keluar di tahun 2018. Oke, berarti sebenarnya dari segi regulasi udah ada aturannya. Udah ada. Terus dari segi ketersediaan teknologinya juga udah ada ya. Betul. Cuman kenapa ya selama ini kalau jalan-jalan di daerah perumahan kayaknya belum banyak yang make nih. Gimana supaya misalnya individu itu lebih tergerak untuk beralih ke PLTS atap. Ini mungkin jalan-jalannya kemana dulu ya? Kalau jalan-jalannya nih ke sebuah klaster di deket Jakarta, sebenarnya ada loh satu perumahan yang semuanya udah pakai PLTS atap. Serius? Yes, jadi itu dimarketingkan, dijual langsung sama rumahnya. Yang sebenarnya itu inovasi yang bagus banget ya. Jadi kamu beli rumah, nyicil rumah udah langsung dapat PLTS atap. Kalau secara umum di masyarakat luas memang angkanya kan masih kecil ya, penduduk Indonesia anggaplah 270 juta. Rumahnya katakan 1/4 dari itu ya, 60-70 jutaan. Nah, yang teridentifikasi terpasang secara legal data resminya tuh baru sekitar 4.500-an. Jadi kan kecil banget ya di antara 60 juta udah pasti kita jarang lihatnya. Mungkin yang lebih sering dilihat itu adalah di bangunan pemerintah. Atau public facilities ya, misalnya masjid, gereja gitu, sekolah juga udah lumayan banyak. Dan ini kayak ibaratnya teknologi baru ya. Dulu ketika handphone udah mulai muncul kan pasti awal-awal baru orang-orang tertentu aja yang pakai handphone ya. Sekarang udah semua orang punya handphone dan PLTS atap tuh mirip kayak gitu. Kita masih di fase pengenalan gitu ya, fase adopsi yang paling awal. Mungkin masih bisa dibilang juga barang mewah ya sebetulnya. Mewah itu relatif ya kalau ada orang yang menganggap mobil itu barang mewah, ada yang bilang mobil itu adalah benda yang membantu mereka melakukan aktivitas. So it's no longer a luxury. Nah, PLTS atap itu menurutku seperti itu. Jadi ada orang yang karena dari sisi harganya bilang oh ini masih out of budget. Ada yang beli karena ini justru membantu saya untuk saving. Oke, menarik. Saya udah mulai tertarik juga nih, jadi kepikiran apa pasang ya di rumah. Tapi pengen tahu syarat-syaratnya apa sih? Biasa kan kalau misalnya ada sesuatu yang baru nih, kita nggak terlalu familiar ya. Ini bisa nggak ya di rumah? Betul. Ini kalau ngomong mulainya dari mana, orang biasanya akan mulai dari harganya berapa. Harganya berapa itu tergantung jual. Iya, tergantung siapa yang jual. Dan kebetulan kita punya solarhub.id. Kalau misalnya mau ngecek harganya dulu, boleh dicek di kalkulatornya ya teman-teman semua. Kemudian yang perlu kita paham ketika kita mau nyambung ke jaringan listrik PLN, maka kita harus mematuhi prosedur yang berlaku. Prosedurnya sebenarnya tidak sulit tapi cukup panjang, dan kadang orang maunya terima beres kan, ngapain mungkin nggak punya waktu juga ya untuk ngurus. Nah, itu ada beberapa perusahaan pemasang yang memang menawarkan ini udah beserta dengan ngurus izin-izinnya. Jadi langsung datang, Pak Bu saya mau pasang gimana ya, nanti dijelasin, disurvei, kemudian surat-surat dan izin sebagainya akan diurusin oleh mereka. Prinsipnya adalah kita perlu mengajukan izin terlebih dahulu kepada PLN terdekat, PLN setempat. Kita mau pasang, nanti PLN akan survei, lihat, dikasih izin, dipasang. Pasangnya tuh paling cuma 1-2 hari, cepet banget. Oh gitu. Iya, perizinannya nih yang rada rumit ya. Habis itu kalau udah selesai nanti akan disurvei kembali. Perlu ada sertifikasi tertentu, sertifikat layak operasi dan sebagainya, itu dipatuhi aja. Lalu meteran kita itu akan ditukar dengan meteran yang bolak-balik atau disebutnya meter ekspor impor. Kalau meteran yang di rumah tuh cuman satu arah, benar. Dan kalau teman-teman rumahnya prabayar, sekarang kan rata-rata prabayar ya rumahnya, itu harus ganti dulu ke pasca bayar jatuhnya. Habis itu diganti, udah deh selesai, udah bisa menikmati listrik energi surya. Menarik, tapi mungkin pertanyaan dari orang awam nih, kalau misalnya mau pasang PLTS atap, ada yang harus diganti nggak sih dari infrastruktur rumahnya?
gentengnya harus gimana? Ini menjadi salah satu prosedur yang biasanya dilakukan perusahaan pemasang nih kalau kita mau pasang di rumah ya, karena tidak semua konstruksi rumah itu kuat. Maka mereka akan survei dulu, akan lihat apakah ini memadai untuk dipasang PLTS. Sebenarnya kan PLTS itu dari segi berat nggak terlalu berat kalau rumahnya memang rumah yang udah pakai baja yang kuat gitu ya, atau pakai kayu yang zaman dulu kan pakai kayu ya rangkanya, tapi kayunya harus dipastikan yang berkualitas bagus, itu nggak masalah. Kemudian karena dia ada bukan syarat juga ya, sebaiknya nih adalah atap yang menghadap ke utara. Untuk mendapatkan sinar yang optimum. Jadi akan dicek juga nih sama pemasangnya, ini kira-kira yang menghadap ke utara nih bisa atau enggak, atau misalnya dicari yang menghadap ke timur gitu. Oke. Nah, tadi kita udah sepintas ngomongin soal biaya kan, mahal atau enggak. Tentu saja butuh investasi awal di muka kan untuk pemasangan. Kira-kira berapa lama sih untuk sampai akhirnya balik modal? Kayak intinya harus cuan-cuan. Harus cuan. Rata-rata kalau misalnya rumah tangga yang biasa, yang konsumsinya nggak berlebih-lebih banget, untuk harga sekarang di Indonesia balik modalnya itu di atas 8 tahun. Karena kan sebenarnya tarif listrik di Indonesia tuh cukup murah ya. Beda ceritanya kalau misalnya di negara lain yang tarif listriknya ngikutin market nih misalnya, dan mahal banget, otomatis ketika pakai PLTS atap itu akan terasa sekali savingnya. Tapi dengan kondisi saat ini pun aku di rumah juga merasakan saving yang cukup signifikan gitu. Jadi dari yang tagihan biasanya sekian ratus ribu berkurangnya tuh bisa sampai 60%. Wah itu signifikan sih ya. Signifikan banget. Oke, menarik. Buat yang misalnya udah mulai tertarik nih, udah mulai kayaknya ide bagus gitu ya, tapi uangnya ngerasa belum cukup nih, takutnya nggak punya modal awal buat pasang. Ada nggak sih semacam program insentif, baik itu dari pemerintah misalnya atau dari sumber lain yang bisa diperoleh sama calon konsumen PLTS atap ini? Nah, pas banget nih ngomongin keekonomiannya keekonomian PLTS. Pertanyaan pertama, karena ini teknologi baru, pasti soal harga dan apakah ini worth it untuk dibeli. Kelemahannya untuk sistem pembelian PLTS di Indonesia saat ini tuh rata-rata memang beli putus bayar lunas di muka. Karena kan pasti orang ngerasa ngeluarin duit, kalau rumah 2.200 ya misalnya, setidaknya harus nyiapin 30 sampai 40 juta kan, dan itu kan kerasa banget ya kalau dibayar di muka. Ada beberapa perusahaan yang sudah menawarkan skema kredit. Kreditnya tapi masih kredit tanpa agunan atau pakai kartu kredit. Itu kan paling berapa sih, 2-3 tahun ya. 2-3 tahun masih cukup berat ya. Beda cerita misalnya dengan kendaraan bermotor yang sekali datang ke leasing bayar 500.000 nih ya, terus bisa bawa pulang, habis itu bisa dicicil 5 tahun misalnya. Nah, PLTS atap masih belum bisa kayak gitu. Makanya salah satu rekomendasi yang IESR berikan beberapa kali kepada pemerintah adalah untuk membuat orang-orang yang sudah tertarik tapi masih ada pemikiran soal keekonomian, itu berikanlah insentif yang bisa mendorong mereka untuk menggunakan. Salah satunya yang sekarang dimiliki oleh pemerintah dan disupport oleh UNDP Indonesia dan dikelola oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup adalah namanya insentif PLTS atap berupa cashback. Jadi menarik. Sifatnya abis pasang nanti kita bisa diberikan voucher cashback sesuai dengan kapasitas. Pay later ada? Pay later mau juga ya kalau pay later. Oke. Nah, kalau misalnya kita lihat dari segi konteks Indonesia, mungkin di luar negeri udah lebih banyak yang pasang PLTS atap, walaupun mungkin dari segi jumlah sinar mataharinya kita lebih bagus ya gitu. Potensinya untuk di Indonesia nih sebenarnya seberapa banyak sih, dan apakah memang ini sesuatu yang bisa dikembangkan let's say di Pulau Jawa? PLTS atap ini kan uniknya adalah bisa dipasang di setiap bangunan ya, dan kita tuh di Indonesia kayak nggak perlu cari-cari
bangunan yang atapnya bagus. Kalau di luar negeri kan rata-rata flat, Iya. terus bangunan tinggi. Gitu. Di Indonesia tuh banyak sekali rumah-rumah tapak ataupun kantor-kantor yang kontur atapnya sebenarnya pas banget untuk dipakai, nggak flat, ada yang menghadap ke utara gitu ya. Jadi sangat bisa dimanfaatkan untuk PLTS. ISR dulu pernah iseng-iseng nih ngitung kalau seluruh rumah di Indonesia nih dipasangin PLTS atap, tentunya mempertimbangkan faktor-faktor bahwa tidak 100% atap bisa dipakai. Itu kebutuhan listrik Indonesia tuh bisa dicukupi dari PLTS atap itu aja sebenarnya. Gitu. Dan kan kalau PLTS skala besar seringkali ada kendala susah cari lahannya, harus bangun-bangun infrastruktur dan sebagainya. Nah, PLTS atap punya keuntungan, dia bisa dipasang di atap yang sesuai. Kemudian gotong royong kita bilangnya, karena nggak cuman pemilik rumah aja yang bisa pasang, pemilik toko, pemilik bangunan publik, pabrik-pabrik bisa menggunakan, sehingga ini bisa menjadi pendorong lah pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia. Ya sebenarnya cukup unik juga ya, karena nggak butuh space baru ya kan, betul. Cukup yang penting atapnya kuat tadi ya kan, ada pertanyaan soal struktur atap. Oke. Ada berita dalam beberapa bulan terakhir terkait perusahaan atau rumah tangga yang sudah ada niatan atau keinginan untuk pasang PLTS atap, namun terkendala pembatasan kapasitas hanya 10-15% aja. Kenapa? Bukannya di encourage, kok malah dibatasi? Nah, gimana? Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Ya harusnya nanyanya bukan ke aku ya, nanya ke pihak yang membatasi. Jadi secara hukum, menurut peraturan menterinya, pemilik bangunan, baik itu rumah ataupun bangunan lain, itu bisa memasang PLTS atap 100%, maksimum 100% dari kapasitas listrik terpasangnya. Misalnya kalau kita punya rumah kapasitasnya 3.300, maka kita bisa pasang PLTS ya sekitar 3,3 kilowatt. Setara dengan kapasitas terpasangnya. Namun beberapa bulan terakhir memang terjadi sedikit kendala di lapangan nih, karena beberapa orang baik itu dari rumah tangga maupun pabrik atau kantor yang mengajukan untuk pemasangan itu diminta untuk menguranginya 10-15% kapasitas aja. Jadi kalau rumahnya tadi 3.300 ya bisanya cuma pasang 300 watt peak atau 0,3 kWp, atau pilihannya naik daya nih ke tingkat yang memungkinkan. Nah ini kita sendiri juga bingung ya kalau peraturan menterinya bilang begini, tapi di lapangan ketika mengajukan kepada PLN ternyata ada pembatasan seperti itu. Calon konsumen tuh merasa bingung karena kok bisa bertentangan seperti ini. Kemudian alasan yang diungkapkan juga kurang clear untuk konsumen, dan ini kan sebenarnya sangat membuat orang jadi, ya gimana sih aku mau pakai energi bersih tapi kok dikasih aturan yang seperti ini. Dan masih dicari solusinya, tapi kita berharap bahwa ini tidak berlarut-larut dan maksimal 100%-nya tadi itu bisa dikembalikan lagi. Kalau misalnya memang si peraturan ini terus lanjut gitu ya, ini kan menjadi bumerang atau resiko buat Indonesia, jadi orang males, jadi nggak tergerak untuk pakai. Banget ke ekonominya tadi ya, kalau pakai 100% pun masih terbilang kurang menarik bagi sebagian orang, apalagi kalau dibatesin 10-15%. Nah, untungnya aku pasangnya tahun kemarin. Jadi nggak sempat kena itu. Nggak sempat kena yang ini. Kira-kira untuk mengurai kompleksitas permasalahan ini, siapa sih yang harus turun tangan? Bahasanya harus siapa yang harus turun tangan ya. Kalau kita lihat dari perspektif konsumen, orang yang mau pakai, orang baik itu orang secara individu maupun perusahaan dan komunitas, yang dibutuhkan itu sebenarnya nggak insentif yang muluk-muluk atau dikasih reward yang gimana banget ya, bahwa prosedur yang jelas, tidak dihalang-halangi untuk menggunakan PLTS atap itu udah cukup. Nanti tinggal kita ngomong nih kayak ke lembaga keuangan atau misalnya tadi ya lembaga yang bisa memberikan insentif, boleh dong dibantu untuk mengeluarkan skema-skema pembiayaan yang menarik. Yang penting dari segi aturan dan implementasinya tuh seragam dan tidak membuat kita merasa
dihambat ya. Kemudian kalau dari sisi PLN kan memang ada alasan bahwa mereka sekarang sedang over capacity dan sebagainya. Ini persoalan yang harus dibicarakan antar kementerian dan lembaga yang terkait ya, sehingga kalau aku nih sebagai konsumen sih mikirnya kalau repotnya itu adalah di sana, kenapa kita yang jadi ikut repot dan menerima dampaknya gitu. Oke. Tapi kan itu memang permasalahan sebenarnya di awal ya untuk pemasangan gitu. Tapi sekarang untuk Mbak Citra yang rumahnya memang sudah terpasang. Gimana sih rasanya? Rasanya senang. Stabil kah? Terus ada bedanya nggak sebagai konsumen? Udah pasti tagihannya kan berkurang drastis tadi ya, Sherry, 60% lah rata-rata per bulan. Secara produksi listrik karena bisa dilihat memang antar bulan itu bervariasi kan, ada yang misalnya mendung atau lagi musim hujan gimana tuh? Betul, agak sedikit berkurang, tapi berkurangnya pun nggak terlalu banyak, masih tetap mengurangi tagihan secara signifikan. Terus karena itu kebetulan masangnya ngadep ke jalan ya, jadi orang rada penasaran juga sebenarnya, kok apa sih ikut foto ya di depan rumah kok bagus sih gitu. Terus begitu mereka tahu penghematannya bisa sampai segitu ya, mereka penasaran juga. Cuman ketika dikasih tahu harganya memang masih apa sih reluctant ya. Oke. Terus sebenarnya kalau misalnya sudah dipasang dan sudah mulai beroperasi gitu, berapa lama sampai akhirnya PLTS atap ini harus dipensiunkan? Lifetime-nya ya. Kalau kita ngomong panel surya itu tahan dipakainya sebenarnya garansi yang diberikan oleh perusahaan itu sampai 25 tahun, garansi performa. Dalam arti tidak ada kerusakan, misalnya kena batu dan sebagainya, itu performanya mereka garansi sekian persen sampai 25 tahun, tapi masih bisa dipakai sampai lebih dari itu, 30 tahun. Nah, komponen-komponen lain memang perlu dicek. Kalau misalnya inverter bisa jadi dalam 10 tahun nih ada kerusakan atau mungkin berkurang gitu ya performanya, maka itu bisa diganti. Tapi intinya karena itu satu sistem yang harus nempel lama gitu ya, jadi harus dipertimbangkan tadi soal struktur. Dan orang mikirnya kalau pindah rumah gimana ya? Diangkutnya gimana? Ya bisa aja, bisa dibongkar dan diangkut. Cuman karena ini investasi jangka panjang, jadi perlu dipertimbangkan juga soal itu. Nah itu perlu digarisbawahi, investasi jangka panjang. Karena ini bukan kayak beli HP ya. Yang kayak tiap berapa tahun harus beli HP ya, sebaiknya 4-5 tahun sekali baru ganti. Jangan tiap ada model baru beli. Oke. Mungkin terakhir sebelum kita wrap up, bisa nggak tolong secara sederhana 3 poin yang bisa mengencourage atau mendorong orang konsumen listrik rumah tangga supaya mau beralih ke solar. Bisa juga. Satu, PLTS atap itu keren, ditaruh di atas atap rumah, bikin orang jadi penasaran. Yang kedua, dari sisi saving yang bisa didapatkan dengan menggunakan PLTS atap itu cukup signifikan. Dan yang ketiga, PLTS atap adalah satu-satunya cara di mana kita sebagai konsumen bisa pilih sumber energi yang kita mau. Karena sejauh ini di Indonesia kalau terima listrik PLN ya kita nggak bisa milih sumber energinya dari mana. Satu-satunya pilihan kita untuk energi bersih adalah PLTS atap. Asik. Oke. Marketing PLTS atap. Oke, terima kasih banyak Kak Citra untuk obrol-obrolnya hari ini, seru banget. Jangan lupa ya untuk ikuti terus podcast dan videocast dari IESR Bicara Energi untuk mendapatkan informasi-informasi terkini seputar transisi energi dan juga isu lingkungan. Dan ingetin lagi deh, mungkin untuk yang pengen tahu lebih banyak seputar Solar Hub. Oh iya benar, teman-teman semuanya, kalau pengen tahu soal kira-kiranya nih pasang PLTS atap berapa harganya, bagaimana cara perawatannya dan sebagainya, silakan kunjungi solarhub.id. Akun Instagramnya adalah @solarhub.id. Jangan lupa untuk follow kita di sosial media, Instagram dan Facebook IESR.id, dan juga LinkedIn, Twitter @IESR.